Di mata Bung Sobari memang sudah hopeless ya, nggak ada harapan soal ini. Kepada Prabowo saya hopeless. Bukan kepada Wapres ini, posisi Oh, Wapres ini. apalagi Wapres menjajakan tambang untuk publik, untuk kelompok-kelompok keagamaan. Wah, itu kan mainan preman itu, Bung. Yang main itu namanya si Bahlil sama Jokowi. Gibran nggak tahu apa-apa tentang approach kepada masyarakat. Taunya dia belusuan kayak bapaknya. Tapi belusuan itu tidak punya makna lagi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang kembali di Ruang Dialektika budayawan, pengamat politik, tapi saya kepingin selalu menyapa beliau sebagai ya salah seorang guru bangsa lah. Woi, Kang Sobari, selamat datang kembali di Ruang Dialektika. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya kok tertarik dengan kaosnya itu. Sekarang kan lagi ngetren kaos itu sebagai statement gitu kan. Betul. Nah, ini kira-kira statement apa yang mau disampaikan oleh Kang Sobari dengan kaos bergambar seorang pelari berwajah gareng, tapi ada tulisan di bawahnya. Tulisan di bawahnya nggak kelihatan, Kang. Agak mundur sedikit gitu biar. Nah, itu. Lari dari demokrasi gitu. Kenapa kok pakai kaos itu hari ini? Begini. Kalau ini harus memberi pengaruh, kira-kira kita memang sedang bicara tentang suatu fenomena politik di dalam masyarakat kita. Kita mulai cermati semenjak lama, minimal semenjak 2 tahun lalu, itu terjadi suatu peristiwa politik. Namanya peristiwa politik sebenarnya, tetapi itu intisarinya bukan urusan politik, sebenarnya itu urusan keluarga. Baik di dalam birokrasi pemerintahan, di bawahnya nama presiden itu mengatur orang-orang birokrasi kementerian dan sejenisnya, itu semuanya pada dasarnya orang-orang yang perlahan-lahan betul-betul lari dari demokrasi. Karena demokrasi itu diomong-omongin, Bung, dipuja-puja sebagai omongan, dipuja, tapi sebagai tindakan mereka mengkhianati mereka punya omongan. Lalu bagaimana lari dari demokrasi ini bisa dibahas sekarang melalui satu tema khusus. Tema ini mengenai bagaimana Jokowi dan Gibran, termasuk Jokowi dikuyok-kuyok oleh masyarakat. Sebenarnya dia merasa disiksa. Dikuyok-kuyok oleh masyarakat, belum kelar, tapi muncul gagasan anaknya wajib pula dikuyok-kuyok, mana sejak ijazahnya. Kau sekolah itu sekolah apa? Ngomong sekolah di Australia itu sekolah apa? Ngomong di Singapura sekolah apa? Saya selalu mengatakan, di Australia itu mungkin dia baru pada tataran sekolah bahasa Inggris. Itu sekolah persiapan gitu ya berarti ya? Itu elementary. Bahasa Inggris yang elementary, yaitu Mama has just gone to Surabaya. Mama has just come back from pol-pole kayak ngono. Belajar grammar gitu ya. Urusannya grammar dan orang Australia tahu dia butuhnya ini, kemampuannya ini, udah ini saja. Nah, itu kira-kira, Bung. Jadi kalau sekarang kita start dengan bagaimana pemikiran para purnawirawan. Itu ada kalangan yang menganggap purnawirawan itu berpikir politik, itu pikiran-pikiran politik sifatnya partisan, itu politik kecil. Saya membackup pikiran mereka. Kenapa? Mereka itu berpikirnya begini, Bung.
Dari awal mula para purnawirawan itu sudah menggarisbawahi anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat konstitusi. Apa anunya, kedudukannya kalau begitu? Robohkan. Robohkan itu kata purnawirawan, dasarnya dari awal ini anak haram konstitusi. Lalu banyak kalangan menanggapi, wah mereka berpikir ini itu enggak. Iya, terutama yang paling kayak apa ya, Kak, menentang logika demokrasi itu gitu. Toh semua orang juga tahu itu dan milih gitu. Kalau argumen itu gimana? Mayoritas masyarakat kan menerima kok dengan kondisi dia majunya itu dengan cara-cara mengangkangi konstitusi. Oh, karena begini, Bung. Pada awal ketika dia masih umur belum 40, tapi ditetapkan oleh MK bahwa dia bolehlah menjadi pejabat sebelum umur 40. Asal pernah menjadi kepala daerah itu ya. Asal pernah di kepemerintahan daerah menyesuaikan diri itu boleh. Tapi itu omongan siapa? Omongan si Osman. Tidak lain pamannya. Itu, Bung, omongan yang berbau konstitusi dan itu kuat kedudukannya karena MK itu sekali disabdakan maka apa yang disabdakan itu berlaku. Nggak bisa dituntut banding. Nggak bisa dituntut, tidak bisa banding. Lalu gimana masyarakat? Seluruh golongan warga masyarakat Indonesia yang melek politik semenjak awal, yang sadar politik semenjak awal, yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung, bingung. Wajahnya itu bingung. Enggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Di bacaan Kang Sobari anak ini atau Kosong. wajahnya Kosong. Bingung, kosong. Wajahnya itu waduh lunga-lungo. Nah, si bocah ini tidak tahu, Bung. Ini bocah ini tidak membaca, you mesti paham ini yang pertama. Tidak membaca. Seorang yang menempati posisi wakil presiden itu mesti dibanding, Bung. Mari dijejerkan dengan Bung Hatta. Enggak dia. Jejerkan Bung Hatta sekolah di negeri Belanda, sekolah ekonomi. Formilnya ekonomi, tapi beliau juga sekolah politik karena pemikiran beliau zaman di sana itu sebagai student itu punya perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itu berbicara tentang keadaan kelak sesudah Indonesia merdeka. ya. Itu kemampuan imajiner. Ini beda sama Gibran waktu kuliahnya kira-kira. Ini maaf, golongan yang cengok, Bung. Ya, ini istilahnya anak-anak muda. Cengok itu gambaran wajah Gibran itu. Cengok sekali, tidak tahu apa-apa. Dan kita tahu bahwa dia tidak membaca, Bung. Nah, kita bisa memutuskan manusia modern, hidup di dunia modern, penuh dengan kompetisi, keras dalam segala hal. Dalam bidang ekonomi kompetisi, dalam bidang rebutan jabatan di dunia politik kompetisi, birokrasi pemerintahan sendiri kompetisi. Anak ini tidak membaca, tidak punya frame berpikir tentang apa yang mesti dilakukan kalau orang ngomong begini. Dia punya frame. Kalau ini kan tidak, Bung. Anak nggak sekolah, percuma kita ngomongin anak nggak sekolah. Namun anak yang nggak sekolah ini dijunjung begitu rupa oleh orang tuanya karena nggak tahu malu. Orang tuanya harusnya tahu malu, Bro. Kalau aku jadi presiden,
mungkin ada keputusan, Bung. Stop after 5 years time. Stop from being a president, pulang ke rumah, main dengan cucu-cucu, renang-renang. Oh, di rumah nggak ada kolam renang, kita renang di tempat terbuka punya tempat lain. Bawa cucu, senang-senang, kontemplasi, memikirkan kehidupan pribadinya, memikirkan kehidupan keluarganya, dan memberi arah kepada anak-anak. Kau hidup di bidang begini tidak bisa seperti itu. Kau harus kompetisi. Melalui ini. Itu ayah, silakan kau menjadi. Jadi apa kau? Kau jadi dirimu sendiri. Sekarang ini oleh bapaknya dijadikan. Bung, you ingat itu. Ada pemikiran mengenai menjadi dan dijadikan. Nah, kalau menjadi, usahanya sendiri. Menjadi, silakan itu, you memang menjadi. You menempati suatu posisi di mana you punya kompetensinya. Tapi kalau dijadikan, malu sekali, Bung. Hidup di dunia modern itu pertentangan antara menjadi dan dijadikan. Itu pemikiran seorang filsuf, mulanya psikolog dan kemudian memperdalam persoalan-persoalan psikologi sampai ketemu ketika manusia itu ngomong tentang esensi. Bung, kalau manusia sudah bicara tentang esensi itu omongan lain. Dalam agama kita itu ngomong hakikat. Kalau sesuatu yang esensial, itu sesuatu yang intisarinya hakikat. Jadi kalau kita ngomong tentang hakikat, stop pada hakikat. Jangan bergerak kemana-mana, karena intisari ngomong hakikat itu, kau hakikatnya tidak mampu menempati posisimu. Kau hakikatnya kau bukan. Maka apa? Maka dia mundur. Itu kalau hidup didasarkan hakikat. Saya makin lama, Bung, dalam perjalanan itu. Makin lama. Perenungan ilmu-ilmu sosial. Itu pada akhirnya saya berhenti pada hakikat. Ya. Memang ada suatu aliran. Oh tidak. Jangan hakikat, itu aliran. Aliran kita itu yang tertinggi ma'rifat. Silakan. Kalau ada yang menganggap yang tertinggi ma'rifat, silakan. Tapi saya ikut golongan yang menganggap yang tertinggi itu hakikatnya. Hakikat itu sudah cukup. Hakikat, Bung, essential thing. What is so essential in life? Itulah hakikat. Saya ingin membandingkan, dan ini juga mungkin Bung Sobari punya pengalaman panjang soal ini. Sejak reformasi, membaca sebenarnya peran seorang wapres itu harusnya gimana, Bung? Dan hari ini dengan posisi Gibran dengan latar belakang ya seperti Bung jelaskan tadi. Seorang wapres, seorang yang membackup kekurangan bosnya, yaitu presiden. Dan setiap presiden mengalami momentum di mana ada kekurangan. Itu wapres mesti nelpon. Bapak Presiden, saya persembahkan perenungan ini. Bapak punya wawasan kebangsaan, ya oke lah. Begini. Tapi sebenarnya wawasan kebangsaan Bapak itu mengalami kekerupusan sesudah bergerak dari pemikiran itu menjadi implementasi. Gerak itu membuat pikiran Anda kosong karena orientasi Anda keliru. Maka saya kasih ini alternatif solution. Wapres, Bung. Wapres itu tidak boleh lebih dari presiden. Meskipun yang tampil officially selalu presiden. Tidak apa-apa, kita mesti ngerti itulah aturan kehidupan.
Tidak boleh dalam birokrasi ada dua pemimpin. Wakil presiden keep silent, hidup dalam kegelapan sebagai gambaran bayangan sebuah pribadi, namun itu pribadi yang tiap saat itu memikirkan bangsa, memikirkan negara, memikirkan keindonesiaan, memikirkan iman dan keindonesiaan, sampailah kita kepada umpamanya hubul waton minal iman. Bung, renungan itu kan tidak muncul ketika Hadratus Syekh muda, itu muncul sesudah Hadratus Syekh menjadi seorang yang usianya mencukupi, mengalami kehidupan, mengalami ketegangan-ketegangan, barulah sampai itu hakikat namanya. Hubul waton minal iman itu omongan tentang hakikat. Bahwa hakikatnya kita menyintai negara itu tanda kita orang beriman. Wah, ya keren, Bung. Kalau bisa digambarkan peran yang kelihatan, ada nggak yang sejak, ya katakanlah sejak reformasi lah, kita sudah mengalami pernah Wapres Megawati, Wapres Pak Hamzahas, Pak Yusuf Kala, Pak Budiono, Pak Yusuf Kala lagi, terakhir Pak Ma'ruf Amin. Ada 6-7 orang yang kemudian itu pernah mewarnai. Kira-kira yang bisa kemudian kita nanti biar bisa membandingkan frame-nya ini kira-kira apa yang bisa diharapkan masyarakat dari seorang Wapres Gibran ini. Budiono seorang intelektual, tidak tahu bermain politik. Sebagai intelektual, beliau menempatkan diri sebagai intelektual. Berpikir merenung, mencari intisari, mencari hakikat. Barangkali ketemu untuk beberapa persoalan, ketemu intisari hakikat. Barangkali khususnya mengenai bagaimana sebuah bangsa itu dianggap tumbuh dari sudut keuangan. Bangsa itu tumbuh. Itu tumbuh kalau dolar itu makin naik. Ukurannya dolar itu menjadi perkara yang kita lawan. Pertumbuhan ekonomi bangsa tidak dilihat dari urusan dolar, tapi dilihat dari adakah rakyat pada umumnya itu more or less sejahtera. Kalau rakyat itu pada kecukupan, itu artinya stabilnya ekonomi. Strong position, strong economic position in the world. Itu quite strong, kompetitif. Kalau backupnya rakyat sejahtera, bukan sejahtera nggak ada ukurannya dengan ekonomi. Rakyat itu berkecukupan, sandang pangan dicukupi, merasa kebutuhan, dan yang namanya rakyat senantiasa punya duit di kantongnya, tidak ada kesukaran apapun. Itu gambaran. Tidak perlu rupiah itu melambung-lambung tinggi. Itu bukan ukuran. Kalau kita mengukur dari sudut rupiah kita makin tinggi. Just forget it. Karena tumbuhnya ekonomi, duit tidak memiliki strong relevance dengan happiness. Nanti memang pada akhirnya bangsa, melihat bangsa, tumbuhnya ekonomi bangsa itu dilihat dari happiness. Tapi apakah happiness? Ya itu tadi, happiness itu, oh iya saya mau ke sana, oke, naik ojek, duit ada. Pulang naik taksi, duit ada. Jadi setiap individu yang namanya anggota RT RW, anggota masyarakat, warga negara, itu begitu Bung posisi ekonominya. Tidak melambung-lambung, mereka tidak punya tabungan yang banyak. Tabungan sederhana tapi their day to day economic life itu gambaran dari very strong ekonomi. Kalau Wapres yang lain kira-kira apa ya? Nah, itu Pak Budiono tadi. Budiono kayak gitu model-modelnya Pak Budiono takut. JK
cenderung ingin jadi presiden, maaf aja. Jika ingin jadi presiden, tidak punya kesabaran, mari kita cek beliau siapa. Beliau orang Makassar. Orang Makassar bukan orang Jawa. Tidak bisa orang Makassar disuruh jadi orang Jawa seperti Pak Budiono. Jadi melihat ekonomi dengan pertumbuhan semacam itu, jika tidak, pemimpin itu mesti agresif. Jadi saya lah yang agresif itu menunjukkan. Nah, itu omong-omongan itu menyebal dari tata krama birokrasi politik. Wapres itu memang di seluruh dunia itu sebutannya memang agak negatif. Itu ban serep. Dan memang ban serep. Wapres dimanapun. Selama presiden itu meger-meger ada. Nggak ada gunanya. Wapres buat apa? Namun Wapres bilang, kalian bilang aku tidak ada gunanya. Dengar, selama 5 tahun aku menjadi Wapres, aku menulis buku. Kalian tahu buku yang aku tulis. Buku tentang renungan kebangsaan, buku tentang membangun kebudayaan. Nah, buku ini sebenarnya sebuah cermin kebudayaan yang well functioning dalam kehidupan bangsa, dan ini ceritanya. Akhirnya buku itu menjadi bacaan. Akhir masa 5 tahun, presiden dilupakan orang, wakil presiden muncul menjadi pujaan publik. Keren, Bung. Tapi itu enggak ada wapres seperti itu. Ini Yusuf Kala. Ya, agresif. Sangat agresif, itu tidak well accepted dalam apa yang namanya birokratik norm. Tidak well accepted sama sekali. Karena itu cenderung dia ingin yang jadi presiden. Jadi agak melangkahi kewenangannya presiden gitu. Melangkahi kewenangan lah, memalukan. Lalu ada wakil presiden Pak Amsahas. Pak Amsahas ya cukuplah, amin udah. Sama, ya saya cuman wapres, saya cuman ban serep, amin. Nggak punya ban serep, nggak punya suatu renungan, pikiran. Oh, ini begini, hati-hati. Indonesia ini mesti dilihat dari sudut agama. Nggak ada itu. Mestinya bisa lihat dari sudut agama, itu tingkah laku keagamaan manusia. Keserakahan manusia dalam birokrasi. Kemudian lahirnya korup demi korup. Itu wapres, Bung, yang bisa menganalisis. Diberi waktu 5 tahun memikirkan perkara serius itu. Banyak, Bung, bisa sangat luas, tapi kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang limited. Menjadi fokus. Korup, tingkah laku keagamaan dan ekonomi. Timbulnya keserakahan, timbulnya apa segala rupa. Menjadi cerminan analytical thought. Keren, Bung. Menjadi buku. Presidennya siapa itu hari? Mbak Mega. Ya, Bu Mega. Mbak Mega 5 tahun gak kelar. Ya udah, beliau pulang. Umpamanya si Hamzahas pulang. Dia berada di publik. Hamzahas tidak pernah meninggalkan publik. Presiden meninggalkan publik. Forumnya forum kepemimpinan yang namanya official leadership at national level. Tapi Hamzahas, aku pemikir keagamaan. Meskipun nggak kelihatan di media, tapi eksis ya di kalangan itu ya. Itu, Bung, caranya manusia menjaga apa yang namanya existence. Existence itu apa, Bung? Ya karena ada isinya loh, Bung. Maksudnya kan kalau benar-benar ada isinya. Itu dia pikiran saya. Setiap wapres harus punya isi lah. Nggak bisa wapres kok gitu, nggak bisa. Di Indonesia kayak ya kita minta maaf ya. Kalau wapres itu, kalau aku wapres, Bung, selama 5 tahun aku ngundang kawan-kawan ngopi. Tak undang itu hanya untuk ngopi. Dan melemparkan sedikit pikiran. Nanti kawan-kawan itu gulungan intelektual itu akan menyampaikan ini itu.
Itu tak rekam diam-diam, tak jadikan renungan. Kutip, si Anu mengatakan begini, si Anu begini. Inilah cermin membangun ekonomi dengan spirit. Begitu Bung, Pak, atau membangun ekonomi dengan spirit apa? Atau pertumbuhan ekonomi di atas landasan apa? Ekonomi jangan dipikir ya Sri Mulyani boleh, dia ahli dalam hal itu. Silahkan beliau berpikir ekonomi dalam paradigm yang dia kembangkan. Tapi kalau ada budayawan, wakil presiden yang mengerti perkara kebudayaan, merenungkan urusan membangun ekonomi, menolak gagasan tumbuhnya ekonomi itu karena tumbuhnya dolar. Itu gombal. Bukan tumbuhnya dolar. Bukan, tadi kita sudah bahas. Kesejahteraan rakyat tadi ya. Iya. Kalau kemudian memang kita sepakat bahwa peran wapres itu dalam sistem presidensial memang ban serep. Hanya berfungsi kalau ban utamanya ini lagi bermasalah gitu ya. Ya, memang. Harusnya kemudian apa yang dilakukan oleh seorang ban serep ini untuk selalu siap sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dia sebagai ban utama, ya dia bisa running gitu, dia bisa jalan. Dalam posisi itu kan kemudian kita nggak akan bisa ngelihat. Harusnya gimana yang dia lakukan? Mengenai harusnya itu nggak ada. Sayang sekali. Yang kita wawas. Undang-undang kita juga nggak ada yang mengatur soal itu ya. Mengenai seharusnya itu tuh nggak ada. Itu sangat individual. Nah, ada presiden, ada wapres. Oh, nggak tidur, Bung. Di kantor itu nggak tidur, ngopi. Ngopi sehari 3 kali ngopi. 3 kali minum kopi hangat, kopi panas, dan memanaskan pikirannya mengenai membangun bangsa. Wapres itu pokoknya omongannya itu membangun bangsa. Apa yang dibangun? Sisi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Tumbuhnya ekonomi. The limit to growth itu apa limitnya? Gagasan-gagasan mengenai apa yang dipikirkan oleh Amartya Sen. Apa yang dipikirkan oleh Asian Drama. Apa yang dipikirkan oleh Small is Beautiful. F. Schumacher. Small is Beautiful. Itu apa intinya? Ya itu pikiran masa lalu, pikiran dulu-dulu. Untuk kekinian kita ambil intinya. Apa yang diambil? Jangan lupa. Sekali lagi kita bicara itu ilmu hakikat. Hakikat yang kita petik dari pikiran-pikiran itu, kita jadikan. Hakikat yang tinggi itu bagi kita apa, Bung? Itu kita taruh sebagai fondamen. Jadi menyiapkan dirinya dari sisi itu ya? Dari sisi itu siap. Tinggal sebagai nanti tiba-tiba butuh jadi ban serep, jadi ban utama itu. Bicara. Speak up. Menjadi ban utama itu speak up dan mengundang, umpamanya mengundang rakyat di istana, ditantang dengan diskusi. Keren sekali, Bung. Kalian pemikir-pemikir dari universitas, kalian pemikir-pemikir dari lembaga penelitian, datang ke istana, mari bertengkar kita. Bertempur dalam dunia pemikiran. Apa intisarinya? Aku memikirkan bangsa dan kau semua. Kau itu sebenarnya memikirkan apa? Apa kau sebenarnya diam-diam membayangkan diri kau untuk menjadi wakil presiden? Alangkah celakanya kau. Intelektual harus memikirkan bangsa. Sebagaimana aku wakil presiden, itu posisiku sedang tidak berguna. Tapi kali ini aku sangat berguna. Aku mengganti posisinya the president. I'm now the president. Just come along to istana. Diskusi, Bung. Diskusi itu sendiri mesti diomongin sama presiden. Kau kira hasil diskusi itu sudah menunjukkan rakyat welfare? The level of welfare bukan apa yang kita katakan. Mari kita cek di lapangan. Kita down to earth untuk melihat. Tapi nggak survei abal-abal kan? Bukan survei, ini real.
Ini real, ngomongkan perkara. Ini tidak lagi berdasarkan suatu penelitian. Ini renungan filsafat ekonomi, filsafat pembangunan, filsafat manusia, filsafat kebudayaan. Semuanya itu isinya filsafat, filsafat, filsafat. Lahirnya apa nanti, Bung? Lahirnya presiden yang hanya sementara karena dia wapres, nanti presidennya datang sudah siap, kau balik ke tempatmu, baliklah. Balik ngundang kembali kawan-kawan intelektual tadi. Renungan kita itu tempo hari aku ingin jadikan suatu buku, tapi buku itu atas pemikir aku dengan dasar bahwa kalian semuanya memberi aku suatu academic fundamental thought. Anda punya pikiran, bagiku hanya landasan. Pikirannya Amartya, pikirannya semua ahli-ahli itu aja landasan. Bagiku ilmu yang sesungguhnya, kesejatian membangun itu tidak ada pada orang-orang itu, adanya pada aku. Keren nggak itu, Bung? Tapi kemudian orang juga menyadari bahwa wapres ini usianya masih sangat muda. Kalau wapres ini kan nggak ada gunanya. Ya, poin saya gini, dia masih dalam tanda petik memang mungkin masih butuh belajar, masih butuh. Dan saatnya bertempur itu kan diproyeksikan. Kalau misalnya Prabowo masih sehat, masih berniat 2 periode, berarti kan masih 8 tahun lagi, 9 tahun lagi. Tapi kan orang sudah membicarakan ini ngomong tahun 2000, pemilu tahun 2029. Ini membacanya gimana? Begini, Bung. Anak ini disekolahkan di pulangnya tidak menjamin pemahaman. Tidak mudah loh, Bung. Kita kan mengalami. Sekolah di luar itu kita mengalami sendiri. Kayak apa rasanya menjadi foreign student. Orang yang tidak punya basis membaca, tidak punya pengalaman apapun. Menjadi student di suatu universitas di luar negeri. Universitas yang keren. Biarpun dia di universitas yang paling keren, tapi belum tentu lulus dengan baik, belum tentu mampu jadi presiden. Anak ini memang bukan orang yang cocok untuk menjadi wapres. Bagaimana membaca suatu ambisi politik tahun 29? Ya ambisinya orang yang gak ada gunanya ini ingin dijadikan presiden. Dijadikan lagi. Ingin dijadikan oleh bapaknya. Karena bapaknya lah yang ingin menjadi. Bapaknya yang ingin menjadi. Jadi dia tahu anaknya gak mampu ini itu. Bapaknya yang menampilkan diri, yang menjadi bapaknya. Bung, ini perkara untuk suatu bangsa, namanya perkara yang memalukan. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Maka ketika kalangan dalam masyarakat, kalangan terpelajar, menuntut Jokowi, yang dituntut itu bukan urusan hubungan antara rakyat dengan presiden. Yang dituntut itu keterbukaan akademik. Presiden harus memiliki kesediaan untuk terbuka secara akademik. Tapi kenyataannya tidak. Sekedar menampilkan kalian menuduh aku punya ijazah palsu, tunjukkan aja. Tunjukkan kalau memang ada. Segampang itu ya sebenarnya. Sesederhana itu dan kelar. Ini apa, Bung? Ini perkara akademik. Perkara akademik, rakyat sedang menuntut kejujuran akademik seorang pemimpin bangsa. Itu pemimpin bangsanya. Rakyat sedang menanti adakah dia punya kesadaran akademik yang terbuka. Bukan soal ini melalui dibawa ke pengadilan. Bung, kita tahu bahwa pengadilan akhirnya menyatakan pengadilan ini tidak berwenang mengadili perkara ini. Malu nggak itu si Jokowi? Jadi urusannya tahun 2029 itu urusan ingin menjadikan anaknya yang nggak ada gunanya ini presiden.
Saya memandang itu gampang dilawan, gampang di apa. Karena pertama bapaknya bukan lagi presiden dan bapaknya tidak punya kemampuan mempengaruhi polisi, mempengaruhi kepala desa, mempengaruhi ASN. Tidak punya. Kalau ada orang-orang dari polisi, dari kepala desa, dari ASN yang masih mau digerakkan oleh Jokowi, silakan, tapi jumlahnya pastilah minim. Nggak sekuat waktu dia jadi Tidak presiden. akan sekuat itu. Posisi tahun yang akan datang itu, ini anak ini bakal jadi gombal. Bung, saya tersinggung sekali sebagai warga negara Indonesia. Kok disodori wakil presiden yang ini menjadi wakil presiden kita. Tersinggunglah saya. Nah, mengapa ini terjadi? Ini karena si Osman menyimpang dari urusan. Jadi anak ini anak haram konstitusi, maka para jenderal purnawirawan TNI, jenderal angkatan laut, jenderal angkatan darat, jenderal angkatan udara berkumpul dan beliau-beliau semua itu berpikir tentang politik kebangsaan, politik kenegaraan, frame politiknya besar. Bukan sesuatu yang memiliki personal interest. Sebelum saya akan membahas soal reaksinya para purnawirawan tadi. Saya tuh ingat benar, Jokowi itu di akhir-akhir itu selalu memakai diksi gini, Bung. Kalau mau ada keputusan yang penting, bahkan pilihan presiden itu, ya serahkan rakyat. Serahkan rakyat selalu gitu. Gimana saya bilang ini nepotisme kalau yang milih itu rakyat? Dia memang nggak nunjuk anaknya jadi menteri gitu, yang itu prerogatif seorang presiden. Tapi diajukan melalui proses elektoral. Dan dalam tanda petik, nah memang ini kan sah, Bung, dalam demokrasi. Serahkan rakyat itu ya rakyat 50% plus 1 itu sudah menang di proses demokrasi gitu. Nah, ini menjembatani logika ini gimana? Kalau memang ternyata Jokowi itu disukai 50% plus 1-nya dari masyarakat Indonesia dan anaknya ini seperti ya sesampah apapun Bung Sobari menjelaskan, kan tetap aja nanti akan menang. Gimana itu? Demokrasinya Jokowi itu demokrasi gombal. Serahkan suara rakyat. Apa maksudnya rakyat? Apakah dia murni? Serahkan perkara ini pada kepentingan rakyat, yaitu kebebasan rakyat memilih. Biarkan rakyat yang... Tidak, Bung. Rakyat tidak disuruh bebas memilih. Kau harus memilih, nih duit. Kau harus milih, ini bansos. Sudah dikondisikan gitu ya. Jadi, ini omongan politik kebobrokan. Omongan demokrasi kebusukan. Dasarnya itu demokrasi yang busuk. Jokowi kan nggak sekolah, Bung. Kapan dia sekolah? Konon sekolah kehutanan. Sekolah kehutanan tidak membuat dia memiliki suatu kemampuan berpikir politik kebangsaan, berpikir politik untuk menerapkan mandat konstitusi. Dia tidak punya. Adapun kalau dia punya, ingat sedikit, itu hanya pengetahuan yang lewat sesaat. Dia tidak menghayati masalah ini sebagai hakikat mainan politik nasional kita. Jadi dia ngomong, silahkan rakyat milih. Bung, Anda ditipu dengan cangkeme Jokowi. Rakyat suruh milih. Rakyat yang milih itu duit. Diantari duit, diantari beras. Apa itu rakyat milih? Nah, kalau rakyat milih, itu jangan campur tangan. Mari kita cek dalam laboratorium politik tahun 2029. Tanpa bansos, tanpa duit, tanpa... Kan tempo hari menggerakkan apa segala. Tanpa itu semua, siapa yang ingin milih anaknya? Sementara di kalangan setidaknya middle class grupnya itu banyak.
middle class groups itu mendengar kita, dan middle class itu juga bersuara, memberi suara kepada kita tentang betapa memalukannya kalau kita memilih Gumbal seperti ini. Nah, mereka akan menjadi kekuatan apa yang namanya political resistance yang sangat kuat, Lalu itu pikiran sedikit mempengaruhi apa yang namanya grassroots level. Itu anggaplah grassroots itu kita gagal melakukan pendidikan politik untuk grassroots ini karena yang bisa mendidik, yang bisa mempengaruhi itu beras dan duit. Kita berbicara tentang idealisme pada kalangan grassroots supaya you warga negara Indonesia, you mesti bicara, you speak up. Kalau ada apa-apa you berani nuntut. Kita gagal melakukan itu. You harus menolak calon pemimpin yang tidak dia calon tapi memberi beras. Satu lagi yang ini mungkin saya butuh informasi dari Bung Sobari untuk membandingkan dengan Wapres terdahulu. Beberapa kali sudah Wapres ini juga turun ke masyarakat, sudah bawa bantuan, Bung. Ban Wapres namanya, bantuan dari Wapres. Bahkan di beberapa tas, beberapa daerah itu di foto ada tulisannya Wapres Mas Gibran. Ini kan seolah-olah kayak orang lagi kampanye, Bung. Gimana memahaminya? Membandingkan dengan, ada nggak? Katakanlah tadi Pak JK menurut penilaian Bung Sobari kelihatan kalau dia kepingin jadi presiden. Tapi pernah nggak dalam prosesnya dia selama menjadi Wapres itu bagi-bagi bantuan? Gibran nggak tahu apa-apa tentang approach kepada masyarakat. Taunya dia belusuan kayak bapaknya. Tapi belusuan itu tidak punya makna lagi. Dia datang kepada masyarakat membawa bantuan. Ya, semua muaknya warga masyarakat kalau dikasih beras ya diterima. Diterima berasnya tapi ditolak dianya sebagai calon. Ini gumbal nasional yang tidak bisa dipakai. Kira-kira macam itu, Bung. Ini gagasan besar kita tentang bagaimana kaum purnawirawan TNI berbicara mengenai politik kebangsaan. Oke, gimana? Itu maunya terus gimana kalau dalam pengertian apa? Dalam pemahamannya Bung Sobari. Para purnawirawan maunya gimana? Kira-kira beliau itu kan sudah memberi garis keras. Garisnya anak ini anak haram konstitusi. Jadi tolong DPR, MPR memikirkan anak haram ini. Jalannya apa? Jalannya kalian bermusyawarah. Kita tempuh jalan politik konvensional. Tapi politik konvensional itu mungkin tidak bicara hakikat kesejatian politik. Tidak apa-apa. Yang penting target kita membuat orang yang tidak ada gunanya ini keluar dari jabatan. Ya beliau mikirnya gitu. Runyam resah. Gua mikir kalau Prabowo sakit, tiba-tiba stroke, nggak bisa berfungsi, tiba-tiba sakit apa? Kan penggantinya orang yang nggak ada gunanya ini, yang akan ganti dia. Maka mesti kita ganti orang ini. Kalau Prabowo ada apa-apa, penggantinya itu orang yang keren. Itu sedang menjadi apa yang namanya political discourse. Lalu discourse macam ini menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Kita tahu ada jenderal yang marah. Seperti dia yang pemilik republik ini. Jadi orang-orang itu, Bung, dia bicara kampungan tentang politik dengan kata-kata semacam itu dalam term ilmu politik dan teori politik. Tidak ada politik kampungan. Sebutan politik kampungan itu dalam teori, dalam filsafat politik, dalam landasan-landasan pikir. Tidak ada. Politik kampungan itu ya kampungan bagi dia sendiri. Kata-kata itu memukul dirinya, kembali kepada dirinya yang kampungan. Memalukan, Bung. Lalu ada follow up.
Orang-orang itu suruh minggat dari republik ini. Nah, pikiran politik seorang jenderal melawan pikiran-pikiran kaum jenderal, bos-bos masa lalu, senior masa lalu, seniornya sekarang. Dibilang minggat. Ya, tunggu dulu. Republik ini akan kosong. Kau akan menjadi apa? Kau bisa menangani masalah ini tanpa kami. Mampu. Kalangan elit militer pergi ke luar negeri. Ninggalin republik ini, tidak ada kekuatan. Bisa dia menjadi kekuatan itu? Tidak bisa. Ambruk. Apa republik ini rumah dia? Tidak bisa, Bung. Jadi politik kampungan itu yang kampungan kembali kepada dirinya. Tidak ada, Bung, idiom politik kampungan. Tidak ada teori politik mengenai kampungan dan sejenis itu. Kira-kira tuntutan itu ada dukungan publiknya nggak? Dua ya, dukungan publik sama dukungan politik. Tuntutan siapa? Para jenderal, para Ada, Bung. Dukungannya kaum elit, Bung. Elit politik di masyarakat. Jumlahnya mereka minority. Ya kayak kita minoritas di masyarakat kita. Kita mendukung pikiran-pikiran itu tidak karena apa-apa melainkan karena dasar. Beliau itu berpikir bahwa anak ini anak haram konstitusi. Kita menjadi sakit itu semenjak dia ditetapkan secara sunat menjadi calon. Boleh menjadi calon sebelum umur sunat. Itu kita menyakiti kita, Bung. Itu pelanggaran konstitusi. Lalu dia jalan dengan itu semuanya, itu anak haram konstitusi. Sekarang ketika anak haram konstitusi ini tidak menunjukkan performance apapun, tidak menunjukkan gejala bahwa dia bisa take over suatu persoalan kepresidenan, dia bisa mengambil urusan leadership yang presiden tidak mampu dan dia punya kiblat politik sendiri. Tapi dia bukan itu. Dia tidak punya kiblat politik apapun. Karena saya punya, ya ini mungkin analoginya nggak bisa diplekan apple to apple ya. Terutama saya pernah ngalami itu di kabupaten. Bapaknya 2 periode bagus dinilai publik gitu ya. Dan puas masyarakat dengan pembangunannya. Setelah sudah selesai, anaknya dia semua tahu kalau anaknya itu masih anak kecil lah gitu. Secara umur masih sangat muda. Tapi tujuannya kan publik bukan untuk memang dipimpin oleh anaknya. Publik pengen tetap dipimpin oleh bapaknya. Kayak bapaknya. Tapi karena tidak mungkin secara aturan hanya 2 periode. Nah, logika kayak gini itu kan kemudian seolah-olah masih dirasakan di Jokowi dengan kemudian seolah-olah kan masyarakat masih ingin dipimpin oleh Jokowi. Buktinya katanya masih banyak yang orang itu setiap hari datang ke rumahnya di Solo, bahkan kemarin Lebaran itu digambarkan sebegitu berjubel orang kepingin ketemu Jokowi setiap hari. Nah, dengan logika seperti ini, publik ini kan akan marah, Bung, kalau Wapres yang merupakan representasi bapaknya ini kemudian diganggu. Yang berpikir supaya negeri ini masih dipimpin Jokowi itu golongan orang-orang berkhianat kepada negaranya, kepada bangsanya. Lihat tingkah laku politik Jokowi seperti apa. Tingkah laku politik Jokowi menunjukkan ijazah saja tidak mau. Orang mesti mulai sadar. Kira-kira Jokowi memang tidak punya ijazah. Kira-kira tidak punya sama sekali. Jadi dia bohong mengenai itu. Lalu urusan-urusan lain, dia penuh kebohongan. Ternyata ini urusan cara memandang politik yang positivistik. Tempo hari keren sekali. Ternyata sesudah kita lihat dengan jarak, apa yang keren itu begitu banyaknya pengkhianatan kepada Republik. Jokowi mengkhianati Republik.
Dan mengapa orang yang mengkhianati Republik masih ada yang memuja? Yang memuja itu ya orang-orang yang berkhianat. Orang-orang yang berkhianat. Jadi Jokowi itu keren kalau dia bisa narik anaknya. Jadi ada Bung, seorang analis politik, seorang pengamat. Jokowi akan hebat kalau dia bisa membatasi dirinya, dia mundur dari urusan-urusan sekarang ini, dan anaknya ditarik. Anaknya ditarik, itu Jokowi itu menyelamatkan Republik, itu tanda Jokowi cinta kepada negara. Tapi kalau Jokowi akan berkebalikan dengan itu semua, dia pengkhianat. Pak Harto, Jenderal Marinir. Pak Harto Marinir. Jenderal Marinir Soeharto. Nah, ngomong, Jokowi itu berkhianat kepada negara. Dia tidak pantas menjadi suri teladan. Dia tidak pantas diteladani, tidak pantas menjadi contoh. Mengkhianati bangsa. Apa Bung kata-kata itu maknanya? Ini jeritan fundamental orang-orang yang hidupnya idealistik demi bangsa, demi negara. Sudah pensiun tapi tetap bicara demi bangsa, demi negara. Terakhir, Bung, mereka kan kemudian menyampaikan ini kepada presiden gitu ya. Iya. Sebuah Betul. aspirasi gitu. Presiden menanggapinya menurut saya menarik karena tidak tegas menolak, tapi juga tidak menerima kan gitu kan. Nah ini membacanya gimana, Bung Jabari, sikap presiden ini? Karena kan apapun, ini kan juga rasanya masih fenomena baru. Biasanya yang dituntut untuk diturunkan itu presidennya kan gitu. Ini yang dituntut malah wakil presidennya. Artinya kan ada peran yang sangat penting, yang sangat menentukan nanti kira-kira presiden seperti apa. Nah ini menurut Bung Jabari, kepentingan Prabowo di mana di isu soal Gibran diturunkan atau tidak ini? Tergantung. Prabowo itu membuat kita mau mengajukan pertanyaan. Apakah Prabowo itu paham tentang politik nasional? Gagasan kenegaraan Prabowo apa cukup mentereng? Nah, pertanyaan ini diajukan karena Prabowo tidak mentereng. Memang forum gabungan Purnawirawan itu datang ke situ hanya untuk basa-basi, Bung. Prabowo tidak akan menetapkan apapun. Peran dia sepenting apapun dia tidak bisa. Jadi para purnawirawan menghadap beliau itu hanya urusan tata krama politik. Pantes-pantesan. Karena yang paling fundamental harus menjelaskan perkara ini, yang harus menetapkan itu DPR dan MPR. Nah, di sana urusannya. Prabowo kalau toh itu dipengaruhi, harus dipengaruhi dengan suara yang baik. Tapi Prabowo dilingkari oleh orang-orang Jokowi. Orang-orangnya Jokowi dan orang-orangnya Prabowo sendiri yang numpang hidup Prabowo. Numpang tenar, numpang duit. Tapi tidak membela Prabowo. Jenderal-jenderal numpang hidup, numpang populer, numpang keren. Tapi sebenarnya tidak menguntungkan Prabowo. Dan Prabowo tidak tahu perkara ini. Celaka itu, Bung. Celaka itu, Bung. Jadi omongan kita tentang perkara politik yang fundamental tadi secara nasional ini, Prabowo tidak akan terlihat. Tidak akan terlibat dalam urusan ini, tidak punya urusan apapun. Kalau Prabowo terlibat dan sadar, ini bahaya. Pikiran-pikiran para purnawirawan ini penting. Beliau bicara tentang politik kenegaraan. Yang dipikirkan itu sebenarnya gua. Beliau itu membela gua. Yeah. Tapi Prabowo nggak tahu itu. Bung, kita paham, makin paham. Wawasan pembangunan pada diri Prabowo, pembangunan bangsa yang kita sudah omongkan tadi, itu wawasan itu samar-samar. Prabowo nampak, tidak tahu.
Ya minta maaf. Prabowo nampak tidak tahu. Dan ini begini. Omongan ini mungkin Prabowo tidak langsung mendengar. Tapi ada orang di kiri kanannya. Orang kiri kanannya di Gerindra. Kalau Prabowo sadar, orang kiri kanannya dan orang-orang dalam kabinet, itu ada preman, Bung, di kabinet itu. Ada preman di kabinet. Gimana maksudnya ada preman di kabinet itu? Ya preman itu dibabat. Buang, jangan ngotori birokrasinya Prabowo. Preman-preman yang menjajakan tambang untuk publik, untuk kelompok-kelompok keagamaan. Wah, itu kan mainan preman itu, Bung. Yang main itu namanya si Bahlil. Sama Jokowi. Jokowi tidak ada, tapi dia behind the scene. Leading some people untuk memiliki ketaatan kepada dia. Bahaya, Bung, tapi Prabowo tidak tahu. Anda ingat nggak? Ada suatu video yang meneriakkan Hidup Jokowi. teriakan suara Prabowo, hidup Jokowi. Kalau bukan teriakan gitu, apa yang mau diteriakkan harusnya Prabowo? Prabowo memalukan sekali. Berteriak hidup Jokowi, memalukan sekali. Sebagai seorang presiden, dia tidak tahu dipecundangi Jokowi. Tidak tahu. Prabowo punya wawasan politik itu ya maaf aja ya. Agak limited. Tapi ada yang ngomong ini perhitungan kekuatan real politik loh, Bung. Maksudnya Prabowo memang dalam posisi yang belum mampu untuk berhadapan head to head sama Jokowi. Gimana? Enggak. Prabowo enggak tahu itu. Enggak punya strategi itu, enggak. Jadi hidup Jokowi dijawab oleh masyarakat, oleh seorang warga masyarakat dengan ejean. Ejean yang tandas setandas-tandasnya. Hidup Jokowi. Terus dia bilang, hidup. Malu, Bung. Prabowo itu dianggap hidup Jokowi. Dia bilang, hidup. Aku punya tambahan, Bung. Ini belum sempurna sebagai political resistance. Aku senang melakukan resistance itu. Jadi aku akan menambah hidup mo. Iya, hidup. Kenapa kok itu? Nah ini yang kan ngomongkan pelatih ini. Monya mesti ada. Jadi ada pelatih dalam dunia politik, ada mo dalam dunia politik. Ya, kita dengan getir mengemukakan realitas itu. Betapa menyakitkan. Apa yang terjadi di masyarakat kita itu ialah politik. Mungkin ada premanisme yang akan kita bahas lain kali. Mungkin ada premanisme dalam itu. Tapi itu demi. Nah, pelatihan itu dilakukan oleh orang-orang dalam birokrasi. Kalau kita bicara tentang forum TNI, ya, forum Purnawirawan TNI, itu mereka bicara politik kebangsaan, frame nasional yang besar. Cocok dengan panggilan jiwa mereka sebagai prajurit, sebagai jenderal. Mereka dibentuk untuk punya wawasan keindonesiaan semenjak jadi tentara. Pikiran tidak boleh mikir desa. Nasional. Bangsa. Nasional. Nah, sekarang banyak orang-orang yang menentang itu semuanya. Itu semuanya orang-orang dalam birokrasi. Penentangan mereka itu gambaran dari politik partisan. Politik partisan intinya hanya menyelamatkan jabatan. Oh, Bung, betapa memalukan. Betapa memalukan. Kalau dia seorang yang terdidik secara akademik, terdidik dengan pendidikan tingkat tinggi, dengan gelar akademik yang tinggi. Lalu di birokrasi ngomongannya gombal macam itu.
alangkah ruginya negara mendidik dia. Kalau dia jenderal, dan beberapa memang jenderal, bicara, membela membela anaknya sebagai wapres itu dibela mati-matian oleh mereka. Bung, mereka itulah yang berpikir politik partisan, politik cilik-cilian, intisarinya menjilat mereka yang berkuasa demi menyelamatkan jabatan. Ini mesti jelas supaya frame Pak Soeharto itu satu posisi yang begitu kuat diperhadapkan dengan ini. Jadi ada politik kebangsaan, ada politik partisan. Para jenderal yang ada di birokrasi itu ngomong politik partisan. Memalukan, Bung, untuk mendidik menjadi jenderal pada level itu, militer, biaya ke militer tinggi sekali, biayanya mahal. Tapi beliau hanya sampai pada politik praktis. Hanya politik mengamankan jabatan. Ketika Pak Harto dan kawan-kawan para purnawirawan TNI bicara tentang menjatuhkan tukang, mereka cemas begini, begitu dijatuhkan mereka akan jatuh. Mereka kemudian berteriak-teriak melakukan perlawanan dengan orientasi politik partisan. Politik yang hanya menyelamatkan jabatan itu perkara memalukan, Bung. Kalau kita mendidik jenderal dan jenderal itu berpikir partisan dalam hidupnya, gombal. Menurut saya itu gombal. Gimana kira-kira tanggapan parlemen, Bung, dalam hal ini? Karena kan proses ini tidak akan bisa ada wujudnya kalau parlemen tidak menindaklanjuti. Kita belum mendengar apa-apa. Bagaimana parlemen memikirkan ini? Jadi intisarinya belum ada tanggapan secara terbuka. Tanggapan itu sifatnya tertutup, tapi namanya politik. Pak Harto, purnawirawan TNI dan semua orang penting-penting itu harus melakukan lagi movement, political movement, termasuk melobi presiden, memberitahu dia, kau punya posisi itu rawan, kesehatanmu itu jelek dan rawan, maka kami begini supaya kau begini. Wawasan politikmu itu dangkal dan limited. Prabowo tidak punya wawasan, ternyata tidak punya. Memalukan. Sebagai presiden tidak punya wawasan fundamental mengenai bagaimana politik, bagaimana bangsa dibangun. Tidak punya. Untuk menutup ini, sudah dijelaskan posisinya Wapres ini dari kapasitas, prosesnya juga bermasalah. Hari ini kemudian mendapatkan penentangan yang sedemikian kuat. Kita masih punya waktu 4 tahun menjelang sampai 2029, dan ketika kita menghargai proses demokrasi, artinya proses ini kan dia akan tetap menjadi Wapres sampai ada proses politik lain. Gimana caranya kita kemudian menyikapinya? Kali ini kita bicara menanti itu tadi sekali, by the passing of time. Kita akan lihat anak ini akan menjadi Wapres kan baru 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan kalau dia ngomong semua orang menentang. Suruh dia ngomong, tentang terus menerus. Sampai orang berpikir memang gak ada gunanya. Lalu MPR bilang, wah itu forum purnawirawan itu benar itu. Itu MPR, forum purnawirawan itu benar. Sampai Prabowo sendiri berpikir, forum purnawirawan itu sebenarnya memikirkan jalan keindahan politik, sebenarnya menguntungkan posisiku. Maka Prabowo belum main politik dan mungkin tidak main politik. Cilaka, Bung. Malu kita.
Jadi di mata Bung Sobari memang sudah hopeless ya, nggak ada harapan soal ini. Kepada Prabowo saya hopeless. Bukan kepada Wapres ini, posisi Oh, Wapres ini. apalagi Wapres. Prabowo aja hopeless. Jadi nggak ada ya kata untuk ya udahlah kasih kesempatan sampai. Oh, kasih. Mari kita beri mereka, mari kita beri si Wapres ini suatu kesempatan untuk memamerkan ketanya. Diajak ngomong, disuruh menanggapi suatu peristiwa politik, disuruh ngomong sebagai negarawan. Nanti gombal semua, omongannya gombal sampai para penjilat-penjilatnya ogah lagi. Gombal nasional tadi ya. Soalnya. Gombal nasional, penjilat nasional tidak lagi mau menjilat. Pada momen semacam itu akan ada suatu renungan. Para purnawirawan itu benar. Ini anak haram konstitusi. Bukan sekedar anak haram konstitusi. Anak yang disfungsi. Disfungsi. Nggak bisa apa-apa. Layak dibuang. Kalau itu memasuki tahun kedua, Bung, tidak ada masalah. Kalau pembuangan itu will be legitimated pada tahun ketiga, oh kita menanti dengan penuh kesabaran tahun ketiga. Sampai tahun keempat, tapi jangan tahun kelima. Tahun ketiga itu aja. Itu kalau masuk tahun itu, sudah ada alasan kuat bagi seluruh rakyat Indonesia. Para penjilatnya pun sudah bosan menjilat. Mereka bilang memang percuma, kagak ada apa-apanya. Nah, masa itu sekali by the passing of time. So the political momentum will be coming. Okay. And everybody will strongly support pada purnawirawan TNI. Saya memberi dukungan kepada purnawirawan. Kalau saya ketemu Pak Jenderal, saya akan ngomong, rawat ini persatuan para purnawirawan. Rawat pemikiran ini sampai mendapatkan suatu yang namanya great political momentum. Great political momentum itu akan memberi momentum revolutionary. Yo keren Bung. Jadi orang-orang yang sekarang ini skeptis kepada mereka yang berpikir tentang anak haram konstitusi, by the time passing of time mereka akan mendukung. Oke. Begitu, kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bung. Wawasannya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bekal kita membaca dinamika soal presiden dan wapres ini. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Bung. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah. Matur suwun. Alhamdulillah.